Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai bab tentang munakahat atau mahligai rumah tangga, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar belajar kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu kita semua. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Yuk kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan yaitu bab munakahat. Sebelum pembahasan materi, Bapak akan jelaskan SK Kadek dulu ya. Standar kompetensinya adalah memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Selanjutnya kadeknya adalah menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, menjelaskan hikmah perkawinan, menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. Oke, setelah ini Bapak mengharapkan kalian fokus dan memahami yang berkaitan tentang babul nakahat ya. Jangan lupa di absen ya secara otomatis. Oke, kita lanjutkan. Kita ke tadarus. Oke. Untuk tadarus di surah An-Nisa ayat 1 sampai 4, mungkin dari anak-anakku sekalian ada yang mau baca, Bapak persilahkan. Ada yang mau baca, silakan. Ya, terima kasih. Oke, silakan Bapak mendengarkan. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Ya, silakan. Ya, silakan. Rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa zawjaha minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم كان حوبا كبيرا فإن خفتم ألا تقسطوا فتنكحوا لكم من النساء مثنى ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا سواء أو ملكت أيمانكم ذلك ألا تعدلوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ابن بينهم فكلوا
Iya, terima kasih. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran di surah An-Nisa ayat 19, semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah dan Rasul-Nya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ya karena memang mungkin ini ada gangguan jaringan ya, ya udah tapi nggak apa-apa. Oke, karena kita lanjutkan lagi ya setelah tadarusan. Ya, ini poin penting, ini berkaitan dasar hukum yaitu tentang munakahat atau pernikahan. Yang harus kalian garis bawahi adalah sini ya. Nah, di sini ada fa'in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Ya, ini yang harus kita bawahi. Oke, kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan yaitu ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Selanjutnya pengertian munakahat berarti pernikahan atau perkawinan, ya, yaitu pernikahan, ya, atau bisa juga dikatakan menyamakan persepsi antara kedua belah pihak, baik si calon laki-laki maupun si calon perempuan yang akan dinikahinya secara ketentuan hukum Islam. Dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengingatkan diri antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kalian setelah melihat pengertian, kita akan melanjutkan. Oke. Selanjutnya yaitu hukum nikah. Kalau ulama bersepakat bahwa hukum nikah itu ada 4, diantaranya sunnah, wajib, makruh, dan haram. Adapun sunnah, bagi yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah. Selanjutnya wajib, bagi yang ingin menikah, mampu menikahi dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Selanjutnya yaitu makruh, bagi yang ingin menikah akan tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Dan yang keempat adalah haram, bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Ya, ini yang berkaitan dengan hukum nikah, kesepakatan qaul ulama. Ya, kita tinggal memahami, bisa dikatakan sunnah, wajib, makruh, dan haram. Oke, kita lanjutkan. Ya, tujuan pernikahan. Ya, tujuan pernikahan tertuang di dalam surah Ar-Rum. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ya, dan jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya, mawaddah. Mawaddah itu bisa dikatakan cinta, ya, suka, ya. Sementara warahmah itu kasih sayang, ya, antara cinta dan kasih sayang harus menyatu. Yang awalnya kita cinta, setelah dari cinta kita berubah menjadi bentuk kasih sayang. Artinya tidak cukup dengan hanya rasa cinta saja, ya. Nah, ini yang perlu harus kita perhatikan adalah warahmah. Ini bentuk kasih sayang. Selanjutnya juga
untuk memperoleh ketenangan hidup. Dasarnya sama, masih surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaza litaskunu ilaiha, ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Untuk memenuhi kebutuhan seksual birahi secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Poin 5, untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Ya, ini tujuan pernikahan, ya. Bisa kita saksikan sama-sama, tinggal dibaca dan dipahami. Selanjutnya rukun nikah. Nah, ini penting ya, tanpa rukun maka tidak akan sah, ya. Karena termasuk bagian daripada wajib. Dilihat dari pengertian rukun. Rukun adalah ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi, ya, agar menjadi sah. Di antaranya ada calon suami. Apa saja syaratnya seorang suami? Kita sama-sama baca, adalah seorang laki-laki dewasa, beragama Islam, tidak dipaksa atau keadaan terpaksa, tidak sedang dalam ihram, haji atau umroh, bukan muhrim atau calon istrinya. Yang kedua adalah calon istri. Apa saja syaratnya? Tinggal dibaca. Bapak akan bacakan: seorang wanita yang cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, bukan mahram calon suaminya, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh, ya. Nah, ini diantaranya, ya, kalau dilihat dari rukun nikah, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Masih rukun nikah. Yang ketiga adalah ada wali nikah, yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Ya, ini dari orang tua kita, ya. Ingat, di sini walinya wali nasab dan wali hakim. Mengapa harus ada wali hakim? Jika di dalam sebuah keluarga, kalau memang bukan bapak asli, maka yang akan menggantikannya adalah wali hakim, atau istilah sekarang bapak tiri, ya. Bapak tiri itu tidak berhak untuk menikahkan seorang perempuan, maka harus diserahkan kepada wali hakim, ya. Boleh juga kalau memang ada saudara dari laki-laki, itu boleh, ya, wenang, artinya boleh. Jika memang tidak ada keluarganya dari seorang laki-laki, maka penggantinya adalah wali hakim yang memang yang sudah disiapkan dari kantor urusan agama atau KUA, ya. Oke, di sini yaitu kepala negara, ya, yang beragama Islam di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim. Jadi yang dimaksud wali hakim di sini siapa aja boleh, ya, selama yang memang untuk pencatatan dari KUA. Silakan tinggal dibaca saja. Nah, ini wali, ya, tinggal dibaca saja, ya. Bapak yakin kalian akan mulai memahami tentang rukun nikah, ya. Oke, kita syarat-syarat seorang wali nikah. Nah, ini apa saja? Yang pertama adalah beragama Islam, kedua laki-laki, baligh dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya atau bukan budak. Selanjutnya bersifat adil, ya. Selanjutnya tidak sedang ihram haji atau umroh. Baiklah anak-anakku sekalian. Oke, kita lanjutkan. Ada dua orang saksi, ya. Yang pertama, syarat saksi adalah beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat, dapat mendengar,
dapat melihat, dapat berbicara, adil, tidak dalam keadaan ihram, haji, atau umroh. Selanjutnya ada akad nikah, yaitu ucapan ijab qabul. Nah, ini paling penting, bahkan paling sakral adanya, yaitu di ijab qabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki, ya. Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Jadi ketika si wali ini atau orang tua dari perempuan ketika menyerahkan, ya, saya nikahkan atau saya kawinkan anak saya Anu bin Anu, ya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, maka si pihak laki-laki langsung mengucapkan menerima, ya. Contoh, saya terima nikahnya Anu bin Anu dengan mas kawin alat seperangkat sholat dibayar tunai. Nah, ini salah satunya. Nah, ya, dari adanya akad nikah, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, muhrim. Ya, ini juga kita harus tahu pengertian muhrim. Ya, ini penting, ya, atau berlawanan jenis, ya. Muhrim secara bahasa berarti diharamkan, karena asal kata haroma yuharimu, ya. Dalam masalah fikih, muhrim memakna wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang haram dinikahi, nah ini tinggal dibaca, ya, wanita yang haram dinikahi tinggal dibaca poin-poinnya, itu ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Ini yang berkaitan dengan tali persaudaraan. Karena ada pertalian muhrim dengan istri, ya. Karena hubungan sepersusuan, ibu yang menyusui saudara perempuan sesusuan. Nah, ini karena perkawinan ibu dari istri, anak tiri apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya, ibu tiri baik sudah dicerai atau belum menentu, baik yang sudah dicerai atau belum. Oke, selanjutnya kewajiban suami dan istri. Apa saja kewajiban suami dan istri? Di antaranya kewajiban suami memberi nafkah, ya, lahir atau batin, ya. Biasanya idealnya suami itu mencari nafkah, yang mencari pekerjaan, yaitu untuk dibawa pulang, atau sekedar mencari rezeki, ya, untuk dibawa pulang untuk keluarga. Nah, selanjutnya memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya, ya, karena dasar hukumnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Selanjutnya bergaul dengan istri dan anak-anak yang baik, ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Selanjutnya menjaga istri dan anak dari bencana, membantu istri dalam tugas sehari-hari, ya, dan banyak lagi, ya, tugas suami itu banyak, ya. Intinya lebih menyimpangkan dan diantara keluarga. Lalu apa saja kewajiban istri? Diantaranya taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami, membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga, menerima dan menghormati pemberian suami, hormat dan sopan pada suami dan keluarganya, memelihara, mengasuh dan mendidik anak. Ya, ini diantara kewajiban antara suami dan istri. Ya, oke, sejauh ini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Bapak mengharapkan ada yang ditanyakan dari awal sampai kewajiban suami dan istri.
Silakan, ada yang ingin disampaikan anak-anakku sekalian, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apa sudah jelas semuanya? Apa yang Bapak sampaikan? Silakan dijawab. Gimana? Apa sudah paham? Bapak mau bertanya. Oh iya, silakan. Kalau misalkan ada pasang suami istri udah menikah lama, nah, terus mereka itu apa ya, tidurnya itu makin kesini tuh nggak barengan gitu Pak, jadi beda kamar kan. Kalau misalkan suami istri itu biasanya tidurnya harus barengan ya Pak gitu di kamar. Nah ini kamarnya itu kayak gitu Pak, misalkan ibunya sama anaknya, bapaknya sendiri atau sama anaknya yang satu lagi. Nah itu hukumnya gimana Pak? Ya. Nah, makanya tadi di surah Ar-Rum ayat 21, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Di situ harus ada yang tadi Bapak sampaikan di awal, ada bentuk cinta. Yang kedua, membentuk rasa kasih sayang agar tentram. Makanya jangan hanya sekedar melihat, oh si Anu cantik, saya nikahin. Tidak seperti itu ya. Jadi makanya sebelum kita membuka lembaran baru, alangkah baiknya kita yang memang nikah itu bukan merupakan hal seks semata ya, akan tetapi merupakan ibadah kepada Allah, dan yang kedua adalah menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Man ahya sunnati, man rogiba an sunnati, falaysa minni. Makanya kita harus mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dikatakan tadi, ketika terjadi di dalam sebuah rumah tangga, apabila terpisah padahal masih nyatu, ini pasti ada faktor ya, ada faktor X ya. Bisa terjadi di suami, bisa terjadi di istri, atau juga ada faktor lain ya, yaitu adanya kurang harmonis di dalam rumah tangga. Makanya Bapak ingatkan sama kalian sebagai pemuda nanti ya, ya semua juga kalian calon bapak dan calon ibu ya, cikal bakalnya. Makanya Bapak lebih menekankan kepada anak laki-laki harus memiliki P4 ya. Apa diantaranya P4 yang pertama ya? Pertama, P-nya itu adalah pendidikan. Nah, ini penting pendidikan. Tujuannya ketika berumah tangga bisa mendidik istri dan anak-anaknya. Makanya penting, poin penting masalah pendidikan ya. Nah, jadi jangan melihat di bawah. Jangan sampai begini, istrinya standar sekolahnya tinggi sementara suaminya standarnya bawah. Ini akan juga akan terjadi ketidakseimbangan ya. Nah, ini yang disebut pendidikan. Yang kedua adalah pekerjaan. Ya, ini juga penting pekerjaan. Makanya untuk kaum laki-laki diusahakan memiliki pekerjaan tetap, ya. Ini. Dan yang ketiga adalah perumahan, ya. Dan yang keempat adalah pernikahan. Makanya ini standar ya. Standar dari Bapak itu P4 ya. Yang pertama tadi pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan pernikahan. Ini penting sebetulnya, idealnya ya, idealnya. Makanya harus dilihat dari bibit, bebet, bobot ya. Kalau memang sekiranya hartanya tidak ada tapi kecil, lebih baik yang harus kita perhatikan adalah calon laki-laki atau calon suami ya memang agamanya bagus lah. Itu yang terpenting, karena dengan agamanya bagus, ini akan menjadikan sebuah mawaddatau warahmah.
ya. Nah ini, makanya ini harus dilihat dulu faktor-faktor penyebabnya apa yang tadi Bapak sampaikan. Bisa faktor dari suami atau di istri, atau ada masalah yang memang harus diselesaikan. Makanya ini buat laki-laki penting ya, pendidikan ini akan mengatur segala rumah tangga, pekerjaan, ngurus anak dari A sampai Z. Begitu juga seorang istri ketika sudah melakukan rumah tangga, dia harus juga mengelola dan memanage yang keadaan di rumah. Makanya kedua-duanya harus menjadi satu ikatan yang memang tidak dipisahkan. Makanya ketika kita nikah harus siap lahir dan batin. Jangan hanya melihat kegantengannya, jangan hanya melihat paras cantiknya. Jadi ini adalah kurangnya harmonis. Jadi harus tahu dulu ya, apa yang ditanyakan tadi memang harus tahu dulu permasalahannya apa. Cukup jelas? Cukup jelas? Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini nih. Perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Ini yang tidak dikehendaki oleh kita semua ya. Karena akibat efek dari perceraian, maka lagi-lagi yang akan menjadi korban adalah anak ya. Kasihan. Makanya ini kata-kata ini hilangkan ya. Sebisa mungkin harus bisa menjaga ya, namanya rumah tangga itu godaannya luar biasa, banyak sekali ya. Makanya dari pihak laki-laki harus siap secara mental, begitu juga dari perempuan harus siap secara mental. Makanya standar SOP nikah itu, standarnya ya, kalau melihat standar ideal laki-laki itu di usia 25 tahun ya untuk laki-laki. Adapun perempuan standarnya adalah 20 tahun ya, itu patokan. Mengapa harus begitu? Nah ini tadi yang berkaitan cara pandang, cara berpikir. Bukan tidak boleh di bawah 20 tahun, boleh, tapi artinya kesiapan mental batiniahnya supaya siap menjalankan bahtera rumah tangga ya. Nah ini yang kita tidak dihendaki adanya talak ya. Talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Nah ini hati-hati ya mengenai talak. Kalau orang sudah rumah tangga, misalkan, saya talak kamu ya, padahal itu bercanda, maka dianggap sah secara agama. Makanya ketika si A dan si B terjadi pernikahan, bahkan sudah ijab kabul menjalankan rumah tangga, lalu dia bercanda, saya talak ya kamu, itu sudah terjadi talak. Makanya rumah tangga itu tidak boleh main-main yang berkaitan tadi, karena ini sifatnya sakral ya. Dalam keadaan bercanda aja sudah tidak boleh, apalagi serius nih makan seperti itu. Bagaimana kalau udah menjatuhkan talak 1, 2, 3, 4, apakah boleh bergaul? Udah nggak boleh ya, walaupun satu rumah, hanya pisah kamar saja. Nah itu ya. Nah, ini makanya hati-hati yang berkaitan dengan perceraian. Ini banyak terjadi ya kasusnya. Ada orang yang memang nikah lewat FB, lewat WhatsApp, banyak dunia maya yang gak jelas ya. Makanya hati-hati yang berkaitan penipuan, karena banyak cara ya di zaman sekarang. Makanya hati-hati ketika memilah dan memilih calon laki-laki maupun calon perempuan. Ya, pasah ya. Pasah itu adalah pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab tertentu. Li'an, sumpah suami yang, tinggal dibaca. Sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dikarenakan suami tidak
bisa mendatangkan 4 orang saksi ya. Makanya lihat nih, hati-hati ya, jangan asal tuduh menuduh ya. Kalau memang tidak ada faktanya, tidak ada saksinya, jangan terburu-buru menilai si A itu tidak baik ya. Makanya hati-hati. Nah, khulu, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya ya. Nah, ini juga nggak boleh ya, seorang istri meminta dicerai atau ini juga nggak bagus ya. Ingat kembali kepada kesepakatan bersama itu kan. Bahkan setelah ijab kabul biasanya kan kita ikrar janji ya. Nah, kembali ke situ, ikrar janji. Mana ikrar janji yang dulu? Kok sekarang setelah rumah tangga, udah punya anak, akhirnya berantakan ya. Hanya ini hati-hati. Ila ya, sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Ya, makanya juga kurang bagus. Padahal wa'ashihuruna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan baik. Ya. Nah, ini ucapan suami yang menyempurnakan istrinya dengan ibunya. Ini jihad. Oke, iddah ya. Iddah itu berarti masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Ya. Lama masa iddah silakan dibaca karena suami wafat ya. Di antaranya 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil ya. Baik yang sudah bercampur atau belum. Yang kedua, sampai melahirkan jika istri sedang hamil. Yang kedua, karena talak, pasrah, dan khulu ya. Tadi udah di awal sudah dijelaskan. Tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur. Bagi yang sudah bercampur, 3 kali suci. Bagi yang masih menstruasi, 3 bulan. Bagi yang sudah berhenti menstruasinya sampai melahirkan jika istri sedang hamil. Ini ya, tinggal dipahami, dibaca yang berkaitan iddah dan lama masa iddah ya. Atau kalian boleh lihat di YouTube dan sebagainya yang berkaitan mengenai masa iddah. Nah, ini rujuk, tinggal dibaca. Rujuk berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa iddah. Rukun rujuk, istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Ada sigat atau ucapan rujuk. Ya. Rukun rujuk yaitu wajib, haram, makruh, sunnah. Ya. Ini yang kesepakatan kaul ulama. Oke, selanjutnya B ya. Tinggal dibaca di sini di atas hikmah pernikahan ya. Di antaranya pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Hikmah yang kedua adalah melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri ya. Ini hikmah pernikahan. Nah, ini silakan dibaca pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia ya. Pernikahan diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 154-1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tanggal ya ini mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan. Selanjutnya pengertian dan tujuan pernikahan.
silakan dibaca dalam pasal 2 dan 3. Nah, ini dari kompilasi hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan merupakan ibadah, ya. Tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Tadi tertuang di dalam surah Ar-Rum ayat 21, ya. Selanjutnya ini masih pasal sahnya pernikahan dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam. Pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang menegaskan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Oke, dilanjutkan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Ya, ini juga penting ya. Kenapa harus ada hukum? Nah, ini supaya tidak berat sebelah. Yang kedua, agar suami tidak semena-mena. Ya, makanya pernikahan itu harus ada terjadi pencatatan ya. Harus diketahui oleh RT, RW, desa, kecamatan. Supaya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan sih kita kuat untuk menggugatnya ketika dalam keadaan yang tidak diinginkan, ya. Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia dengan perumusan pasal 2 ayat ini tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Nah, ini akta nikah. Biasanya kan tadi setelah mulai dari ijab dicatat, kita akan tanda tangan. Nah, ini akta nikah ini dikeluarkan dari KUA ya. Memang secara keseluruhan ini dari pusat ya, Kemenag RI ya. Dari desa, setelah dari desa ke kecamatan, langsung kabupaten, provinsi sampai Kemenag RI. Tapi kalau yang sekarang, kalau dulu secara manual ya, makanya lama. Kalau sekarang kan udah era abad 21, jadi lebih mudah bisa diakses lewat internet ya. Nah, ini akta nikah. Makanya ini penting, makanya ketika kalian suatu saat terjadi nikah, bahkan akad nikah sampai ijab kabul, nah ini harus punya akta nikah. Artinya kuat ya. Jadi dari keduanya tidak ada yang saling menggugat ya. Nah, makanya ini penting surat nikah atau yang akan dicatat ya. Nah, ini kawin hamil. Nah, di sini jelaskan juga ya. Dalam pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Ya. Tapi memang di hukum Islam itu yaitu harus diusir dulu ya. Setelah diusir baru boleh dipersatukan lagi. Dan keduanya harus saling mempertanggungjawabkan di hadapan manusia, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa anak sekarang di luar nikah itu disebut anak haram, padahal anak itu enggak haram. Yang haram itu kedua orang tuanya, ya. Selanjutnya perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsung tanpa menunggu kelahiran terlebih dahulu. Ya, ini secara hukum ya. Dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Ya. Oke. Nah, ini pasalnya ya. Menurut perundang-undangan. Oke, mungkin ini penutup ya dialog interaktif. Oke, dari sini ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup jelas?
Ada yang disampaikan sejauh ini? Bapak izin Ya, bertanya. boleh. Silakan. Ya, dipersilakan. Ya Pak, ini ya Pak. Yang ditanyakan. Apakah ada hukumnya misalkan nikah muda Oh ya, 15? ya memang Nah, begini ya. Terus? kalau nikah muda itu di umur yang ibaratnya belum cukup, kan Hmm? akan perceraian. Ya, Apakah ada hukumnya? ya artinya begini ya, bukan tidak boleh, boleh ya. Boleh nikah masih muda ya, boleh. Selama syaratnya itu si perempuannya itu sudah menstruasi. Berarti dia kan berarti balik ya, boleh. Tapi yang jadi masalah bagaimana dia kan anggaplah masih anak-anak gitu kan. Kedua secara mental, ketiga ketika dia hamil apakah dia siap ketika akan melahirkan. Jadi banyak faktor-faktornya ya. Artinya lebih kepada darurat. Boleh secara Islam boleh gitu kan. Tapi ini menghadapi psikisnya, mentalnya ya kan, sifat kedewasaannya, banyak faktor-faktor ya. Intinya secara Islam boleh nikah di waktu muda ya. Itu boleh ya. Itu boleh, sah saja ya. Selama hukum Islam mengizinkan ya. Tapi idealnya tadi standarnya ya 20 untuk perempuan, laki-lakinya 25 misalkan ya. Itu silakan. Lebih dari 20 pun boleh, nggak apa-apa gitu ya, boleh. 21, 22 gitu kan. Laki-laki Pak, misalkan tidak harus 25, 27, 30 boleh ya. Itu. Kalau laki-laki itu produktivitasnya ada mencapai, menurut kedokteran itu sampai usia 80 tahun masih produktif ya untuk usia laki-laki. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu hamil antara 4-50 itu ada mengalami kelelahan. Jadi seperti itu. Ya. Gimana, jelas? Baik, Pak. Jelas. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan lagi atau yang ingin ditanyakan, silakan. Bapak kasih kesempatan sebelum ditutup. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau Wahyu, silakan. Silakan. Ada yang ditanyakan? Atau dari Epi Trianjani, silakan. Tadi mau nanya tapi lupa gara-gara jaringannya jelek. Gitu. Oh, gitu, mau nanya apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, iya, iya, Lupa, iya. lupa. Oh, lupa, iya. Oh, nggak apa-apa. Boleh di luar sesi belajar ya. Oke, silakan Erna, Erpida boleh, Najma atau Sri Apriani boleh untuk bertanya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi intinya adalah ya sebagai evaluasi P4 ya patokannya ya. Tadi pendidikan, kedua pekerjaan, perumahan ya. Jangan nginduk terus sama orang tua ya, harus terpisah, punya rumah sendiri ya. Misalkan Wahyu, Rapli, laki-laki harus punya rumah sendiri kan ketika nikah, karena kita sudah punya rumah, anak kayak kan nggak terganggu kan ya, baik dari besan laki-laki maupun perempuan, anggaplah pemertua, itu idealnya gitu kan. Tapi memang secara harta belum mampu ya, kita tetap harus ada ikhtiar gitu ya, ini terpenting ya. Yang kedua yang terpenting adalah yaitu tadi penjelasan di dalam surah Ar-Rum itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin liqaumi yatafakkarun ya. Nah ini yang pertama itu rasa cinta, ini manusiawi ya.
Misalkan Wahyu melihat perempuan cantik misalkan, itu udah pasti ya, manusiawi ya. Cuman imannya terjaga apa enggak gitu kan, kondusif apa enggak imannya. Karena iman itu al-imanu yazid yangkus, kadang naik kadang turun ya. Nah, yang mengendalikan itu adalah keimanan kita. Makanya melihat sosok perempuan itu dilihat dulu, jangan melihat cantiknya, berjilbab dan sebagainya. Lihatlah perilakunya gitu. Ya, ini penting. Jangan sampai kita yang pada akhirnya ketika terjadi rumah tangga, nah ini banyak cekcok dan sebagainya, tidak harmonis. Makanya awalnya cinta. Setelah cinta, warahmah, adanya kasih sayang, ya. Nah, ini penting. Setelah cinta itu harus ada rasa kasih sayang. Makanya cinta berubah menjadi rasa kasih sayang. Itu. Makanya ini penting buat kalian karena kalian adalah generasi penerus, ya. Generasi penerus, calon bapak dan calon ibu harus dipersiapkan dari sekarang, baik secara mental. Pak, saya punya calon, ya. Misalkan begini, Wahyu punya calon. Nah, supaya tidak habis penasaran, boleh istiqoroh, sholat hajat, meminta apakah si perempuan itu bagus apa tidak. Boleh. Makanya lebih harus takarub kepada Allah. Karena manusia itu di samping syariat, torekat, hakikat, lalu ma'rifah. Ya. Gimana anak-anakku sekalian? Sudah paham semuanya? Penjelasan materi tentang bab munakahat sudah paham semuanya? Mohon dijawab semuanya. Apakah sudah paham? Insya Allah, Pak. Oke, terima kasih. Ernawati sudah paham? Insya Allah paham, Pak. Iya, terima kasih. Eva Lestari sudah paham? Insya Allah, Pak. Paham. Iya. Erpida sudah paham? Iya, Bapak. Insya Allah paham. Oke, kalau sudah paham, mungkin penyampaian untuk bab munakahat dicukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi masih penjelasan bab munakahat yang sama ya, lebih mendalam. Kita juga insya Allah kita akan mengadakan simulasi atau mendemonstrasikan ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat dan keberkahan yang jelas bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena waktunya sudah habis, dicukup sekian. Mari kita sama-sama ditutup dengan membaca Kifaratul Majlis. Yuk kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, itu saja dari Bapak, dicoba sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Materi singkat padat ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimurad. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, cukup rekamannya.